Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Ripda, NIM 03071181722014 dari jurusan Teknik Geologi Universitas Sriwijaya. Di sini berikut adalah UTS mitigasi bencana mengenai lokasi pemetaan saya di Desa Sukarami, Kecamatan Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Outline yang dibahas terdapat 5: kondisi kependudukan, kondisi geomorfologi, kondisi kebencanaan, mitigasi bencana, dan peluang asuransi. Yang pertama, kondisi kependudukan. Secara menyeluruh, Kecamatan Gumai Talang terdiri dari 10.749 orang dan terdiri dari 5.489 laki-laki dan 5.260 perempuan. Di sini saya mengambil kondisi pendudukan salah satu desa yang ada di kecamatan saya, Kecamatan Gumai Talang, yang lebih dominan, di mana berdasarkan keterpaparannya, KK bantaran banjir terdiri dari 543 KK, bangunan bantaran banjir terdiri dari 498 bangunan, kepadatan penduduknya 86,8 orang per kilometernya. Sensitivitas kriteria KK pemukiman kumuh dan bangunan pemukiman kumuh tidak ada. Bahan bakarnya dapat berupa minyak, batu bara, dan gas. Fasilitas jambannya terdapat 3. Tempat pembuangan sampah 1. Sumber penghasilan utama dari daerah Gumai Talang ini dapat berupa pertanian, perkebunan, batu bara, peternakan, dan perikanan. Luas sawah 12 hektar, luas pertanian 12 hektar, kawasan hutan sekitar 5.300 hektar, sumber air minum. Nah, pada daerah ini sumber air minumnya yaitu air sungai, air tanah, dan air sumur. Saluran irigasinya 24 hektar. Kemampuan adaptif berdasarkan kriteria fasilitas pendidikan hanya terdapat SD dan SMP. Berdasarkan fasilitas kesehatan terdapat 2 bidan, 1 posyandu, 1 puskesdes, dan 2 perawat. Untuk masalah jalan, di sana sudah aspal dan tanah. Untuk komunikasi di daerah tersebut hanya terdapat sinyal Telkomsel dan XL. Untuk KK listriknya sekitar 164. Industri mikro dan kecil hanya 1. Akses pasar terdapat 1 pasar. Akses pendanaan sekitar 140 juta per desanya. Untuk kegiatan lingkungan, satuan lingkungan setempat adanya Karang Taruna. Jaminan kesehatannya dapat berupa BPJS. Berdasarkan kondisi geomorfologinya, berikut adalah peta geomorfologi daerah Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Terdapat 3 klasifikasi modifikasi Haga 2017 dan Widiamanti 2016. Yang pertama, dengan warna coklat tua. Ini dapat dilihat di peta 3D. Coklat tua merupakan bukit tinggi berlereng curam terdenominasi. Dengan ini, yang coklat tua ini merupakan bukit yang tinggi, dapat dilihat. Kemudian warna kuning, perbukitan berlereng agak curam. Ini warna kuning ini agak curam, dan bukit rendah merupakan kuning muda ini. Nah, dapat dilihat di sini dengan simbol VMB. Selanjutnya, peta kemiringan lereng daerah Gumai Talang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Terdapat 7 klasifikasi, di mana warna hijau dengan dataran rendah, perbukitan rendah, perbukitan tinggi, dan pegunungan. Lerengnya sendiri dari datar, landai, sampai ke curam dan sangat curam. Ini yang warna hijau ini paling rendah, landai, dan yang warna merah merupakan dataran yang lereng sangat curam sekali. Selanjutnya, berdasarkan kondisi kebencanaan. Berikut adalah peta banjir, risiko banjir yang diakses pada Inaris di Gumai Talang, di mana di sini Kabupaten Lahat merupakan kabupaten yang tinggi akan terkena bencana banjir. Dapat dilihat dari beberapa bencana banjirlah yang persentase tertinggi yang terjadi di Kabupaten Lahat. Dari terjadinya banjir tersebut, maka berdasarkan data statistik yang bersumber dari DIBI, saya mengambil 3 tahun 2014 sampai 2016. 2014 banjir terjadi 1 kali dengan korban tidak ada, rumah rusak berat 1, dan terendam 8. Berikutnya tahun 2015 banjir terjadi 3 kali
Korban jiwa yang terdampak dan mengungsi 315. Rumah kerusakan yang terendam, rumah yang terendam 87. Selanjutnya tahun 2016 banjir terjadi 7 kali. Terdampak dan mengungsi 1468. Rumah rusak berat ada 13 dan terendam 227. Dengan ini kondisi kebencanaan bencana banjir yang terjadi di Lahat, terutama di Kecamatan Gumai, dari 2014 sampai 2016 terjadinya peningkatan. Dengan ini dari terjadinya banjir tersebut, kita perlunya mitigasi bencana. Berdasarkan dari data KRB, dari bencana banjir terjadi, maka kita harus adanya mitigasi bencana. Yang pertama, pengurangan frekuensi dan dampak bencana banjir dapat dilihat dengan penerapan sumur resapan dan biofori secara tersebar. Jadi, membuat sumur resapan di lokasi daerah yang rawan akan terjadinya banjir. Yang kedua, pembangunan tanggul yang kuat sebagai penahan banjir. Dengan ini, dari tanggul tersebut dapat berpotensi tinggi menahan akan terjadinya banjir. Dapat dilakukan penataan ulang pemukiman. Dengan ini, penduduk yang berada di pinggiran sungai dapat dilakukan penataan kembali dengan membangun infrastruktur yang kuat. Dengan ini dapat mengurangi dari paparan bahaya bencana banjir tersebut. Meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah untuk menggunakan material konblok dan grass block sebagai pelapis tanah. Penanaman pohon bambu. Nah, penanaman pohon bambu di hulu ini sangat perlu karena daerah aliran sungai, terutama daerah rawan dan potensi banjir. Kemudian yang terakhir, pembuatan drainase yang baik dapat mengurangi mengendangi air. Dari mitigasi bencana tersebut, maka perlunya asuransi kebencanaan. Mengapa? Karena asuransi kebencanaan ini sangat berguna apabila kita terkena bencana. Di sini saya mengambil bencana banjir. Gunanya untuk mengcover kerugian yang terjadi saat kita terkena bencana. Di sini TFSL ialah kategori bencananya, yaitu angin topan, banjir, badai, hujan es, tanah longsor, dan penurunan permukaan tanah. Maka biaya tambahan disesuaikan wilayah yang berkisar 2,45% dari pertanggungan. Nah, kan di sini saya mengambil banjir, jadi saya mengambil tarif preminya 0,45%. Rumus yang digunakan harga pertanggungan dikali tarif premi. Diketahui harga pertanggungannya kita hitung per rumahnya itu 150 juta sampai 400 juta. Harga pertanggungan untuk seluruh lokasi pemetaan saya sekitar 4 miliar. Tarif preminya 0,45%. Jadi hitung premi per rumahnya 150 juta dikali 0,45%, yaitu 675.000 per tahunnya. Jadi kita dibagi 12 untuk dapat jumlah per bulannya, jadi 56.250 rupiah. Untuk yang harga per rumahnya 400 juta dikali 0,5%, jadi 1.800.000 per tahunnya dibagi 12 jadi 150.000 per bulannya. Untuk lokasi pemetaan sekitar 4 miliar dikali 0,50%, 18 juta per tahun dan 1,5 juta per bulannya. Jadi besar premi yang harus dibayar setiap rumah pada daerah pemetaan berkisar Rp56.250 sampai dengan Rp150.000 per bulan. Dan untuk keseluruhan daerah pemetaan sebesar Rp1.500.000 per bulannya. Inilah mengenai mitigasi untuk UTS mitigasi bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.